seperti biasa, kita akan menemani kalian dengan obrolan ringan tapi tetap penuh makna dan pastinya masih seputar matematika, logika, dan cerita-cerita menarik di balik tokoh yang hebat dan inspiratif. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap semangat, entah lagi di perjalanan, lagi ngerjain tugas, atau mungkin lagi rebahan sambil dengerin podcast kita. Dan seperti biasa, aku nggak sendirian. Di sebelah aku sudah ada duduk dua partner cewek andalan, Sigma Sisters. Halo semuanya, udah nggak sabar nih mulai. Nah, hai, sama kayak Reva nih. Aku juga super excited ya. Nah, materinya sangat menarik. Jadi kita bakalan ngobrol seru hari ini. Wah, senang tuh dengarnya. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, gimana nih kabar kalian berdua? Masih kuat menghadapi kuliah yang makin padat dan tugas yang makin kreatif dari dosen? Kalau dibilang semangat sih semangat, tapi jujur ya kuliah makin kesini tuh kayak level gamenya main terus. Tugasnya tuh makin random, dosennya makin cepat ngejelasin, tapi ya kita tetap bertahan kok. Apalagi kalau udah kumpul bertiga gini, langsung recharge energi gitu. Nah, bener banget. Nah, minggu ini tuh rasanya otak udah penuh sama angka, sama simbol-simbol aneh. Nah, jadi aman lah. Nah, masih kuat menghadapi semester ini or no? Nah, ngomong-ngomong, sebelum kita masuk ke topik Descartes, banyak teman-teman kita nih yang penasaran tentang Sigma Sister. Sebenarnya apa sih itu Sigma Sister? Kenapa kalian bisa dijuluki sebagai Sigma Sister? Reva, Dila, ayo dong ceritain ke pendengar. Ini sih sebenarnya ada satu kejadian waktu kita kerja kelompok kan dia? Iya dong. Jadi ceritanya tuh setiap tugas itu kita berdua pasti dapat bagian yang berbeda. Dari bagian yang berbeda itu pas disatuin entah gimana itu kok bisa nyatu sih. Nah, terus teman kita itu nyeletuk, kalian tuh kayak simbol sigma, ngegabungin semuanya itu jadi satu. Nah, akhirnya melekatlah nama Sigma Sister. Lucu juga sih, tapi makin lama malah terasa cocok. Nah, iya benar, karena kalau di matematika itu sigma itu simbol perjumlahan. Nah, kalau menggabungkan banyak elemen itu menjadi satu hasil yang utuh, dan itu pas banget sama kita. Nah, kepribadian itu memang beda-beda, cara belajar juga beda-beda. Tapi kalau udah diskusi itu langsung kayak dari sigma. Nah, terus karena kita berdua cewek, jadi ya udah deh jadinya Sigma Sister. Nah, lebih estetik daripada kelompok tugas yang suka lembur kan. Wah, iya benar juga. Dan jujur, nama Sigma Sister itu catchy banget sih, unik, nerdy, tapi juga tetap keren. Nah, cocok banget buat duo matematikawan cantik tapi penuh dengan logika dan keyakinan seperti kalian. Nah, oke teman-teman, hari ini kita bakal bahas tokoh besar yang bukan hanya penting di matematika, tapi juga membentuk cara manusia berpikir. Siapa lagi kalau bukan Rene Descartes? Nah, tokoh yang tersebut terkenal dengan kalimat cogito ergo sum dan pencetus sistem koordinat yang bikin kita sebagai mahasiswa itu jadi kayak bagaimana nih, kayak sedikit lebih ribet tapi juga lebih indah. Nah, baik, kita mulai dari pengenalannya dulu. Reva, siapa sih itu Descartes? Descartes itu adalah filsuf, ilmuwan dan matematikawan Prancis dari abad ke-17. Nah, ia ini dikenal sebagai tokoh utama filsafat rasionalisme. Nah, salah satu karya terkenalnya adalah Meditation. Nah, di mana ia itu mengembangkan metode berpikir yang berangkat dari keraguan. Nah, betul. Descartes ini percaya bahwa untuk menemukan kebenaran seorang harus mulai dengan meragukan semua hal. Nah, dari proses keraguan total itulah yang ia menemukan satu kebenaran yang tidak bisa diragukan lagi. Nah, yaitu cogito ergo sum. Aku berpikir
Oke, Bila bisa jelaskan bagaimana sih metode berpikir Descartes itu mempengaruhi matematika? Nah, tentu Descartes ini mengembangkan metode bernama metode keraguan. Nah, yang bertujuan menemukan kebenaran yang pasti. Nah, dalam konteks matematika, metode ini mendorong penggunaan rasio atau penalaran logis sebagai sumber utama pengetahuan. Descartes itu menegaskan bahwa pikiran manusia itu mampu mencapai kepastian dengan cara berpikir yang sistematis. Nah, itu sebabnya ia menulis 4 aturan berpikir. Salah satunya adalah jangan menerima apapun sebagai benar sebelum jelas dan tegas dipahami. Oke, jadi matematika bagi Descartes itu adalah kegiatan berpikir yang tertib dan logis. Betul sekali. Dan pandangan rasionalis inilah yang akhirnya berdampak besar pada bagaimana matematika diajarkan hingga sekarang, yang berbasis penalaran, bukan sekedar hafalan. Oke, baik, sekarang kita masuk di inti pembahasan, yaitu sistem koordinat. Kenapa sih Descartes itu dianggap sebagai revolusioner? Nah, karena Descartes ini berhasil menggabungkan aljabar dan geometri yang sebelumnya itu dipelajari secara terpisah. Nah, sebelum Descartes, geometri hanya bisa dikerjakan secara visual, memakai garis, titik, dan juga bidang. Tapi Descartes ini memperkenalkan ide bahwa setiap titik itu dapat direpresentasikan oleh pasangan bilangan. Nah, inilah yang kita kenal sebagai koordinat kartesius. Dengan koordinat, bentuk-bentuk geometri itu bisa diterjemahkan dalam bentuk persamaan aljabar. Nah, contohnya untuk lingkaran, persamaannya kan x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan r kuadrat. Nah, untuk garis, y sama dengan mx ditambah c. Wah, jadi grafik fungsi yang kita pelajari sekarang itu berasal dari Descartes. Iya, nah semua grafik baik fungsi linear, kuadrat, trigonometri itu bahkan grafik kalkulus itu berbasis pada sistemnya yang ia kembangkan. Nah, tanpa koordinat kita ini tidak bisa menggabungkan grafik di GeoGebra. Nah, memodelkan data, peta, digital, nah bikin menggunakan GPS. Nah, jadi kontribusi Descartes ini benar-benar membentuk matematika yang modern. Selanjutnya, bagaimana sih gagasan Descartes itu berpengaruh dalam pendidikan matematika? Pertama, sistem koordinat itu adalah dasar bagi banyak topik. Yang pertama, fungsi, transformasi geometri, dan yang ketiga itu ada kalkulus, dan yang keempat itu ada statistika, dan yang kelima itu ada representasi data. Nah, tanpa koordinat itu siswa sulit memahami hubungan antar variabel. Nah, kedua metode ini berpikir sistematis ala Descartes. Nah, menjadi dasar pembelajaran berbasis penalaran. Nah, misalnya kayak siswa diajak memahami konsep sebelum rumus, menggunakan langkah logis dalam pemecahan masalah. Nah, juga melatih kemampuan menjelaskan alasan bukan hanya memperoleh jawaban. Jadi Descartes itu bukan hanya tokoh sejarah, tapi juga menghidupkan cara berpikir matematika. Betul, setiap kali siswa membuat grafik, membaca diagram, atau menjelaskan alasan logis, mereka ini tanpa sadar menerapkan warisan Descartes. Baik teman-teman, menarik sekali diskusi kita hari ini. Kita belajar bahwa René Descartes itu bukan hanya pencetus sistem koordinat, tapi juga tokoh besar yang mempengaruhi cara kita berpikir, belajar, dan mengajarkan matematika. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Reva dan Mila karena telah berbagi wawasan. Sama-sama sedang berbagi tentang Descartes. Terima kasih juga, semoga bermanfaat bagi teman-teman dan pendengar sekalian. Sampai jumpa di podcast Sora. Suara rasional. Tetap berpikir logis Dan tetap explore matematika. Itulah tadi podcast tentang materi Descartes. Saya Nurul Asila sebagai MC. Dan saya Revalina sebagai narasumber. Dan saya Nurfadila Tulikrima sebagai narasumber. Kami dari kelompok Sora. Suara rasional. Pamit undur diri. Bye-bye guys.